RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ayo bos. Yuk pegang mic-nya bos. Namanya. Makasih Pak Haji. Hmm. Nama saya Lamadia. 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 Iya. Tinggal di mana? Sulawesi Tenggara Pak. Kendari. Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya. Anak yatim pernah ke Kendari, ke Pulau Bokori. Siap Pak Haji. Saya tahu Pulau Bogor, Ke iya. Pulau Bokori. Terus apa sehari-hari di Kendari? Saya PNS Pak Haji. PNS. Iya. Oh, umur berapa bos sekarang? 55. Saya seumur Pak Haji, tapi mungkin saya lebih tua karena Januari lahir. Oh Januari. Iya. Jadi bos PNS Iya. kabupaten atau provinsi? Di kabupaten sekarang. Oh kabupaten. Jadi kabupaten apa? Buton Utara. Hah? Buton Utara. Buton Utara. Iya. Oke. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak dan istri. Anak dan istri. Anaknya berapa? 1 Pak. Satu umur 24 sekarang. 24. Nah kesini bapak sama siapa? Sendiri. Sendiri. Apa hajatnya Pak Bos? Ya banyak Pak Haji. Apa? Yang pertama naik jabatan. Naik jabatan. Sekarang jabatannya apa? Kepala Dinas Pak Haji. Kadis. Iya. Kalau bisa sekda ya. Amin. Atau bupati. Pasti. Iyalah. Kalau boleh bupati. Bupati aja. Tadi diajarin ya. Kemarin ada bupati. Iya. 2 periode. Nah bapak harus bupati. Amin amin. Kalau bupati kan nggak pakai umur kan? Tidak Pak. Bebas ya. Ya bebas. 60 juga masuk ya. Masuk. Oke. Bupati aja dah tadi diajarin ya. Amin amin. Hajatnya itu kan. Ya. Apalagi? Ya kayak raya Taji Melintir. Oh, kalau bupati otomatis bos. Kan yang punya wilayah. Yang penting nanti jadi bupati ya. Tadi diajarin ya. Pasti. Oh jadi sekarang kadis, kepala dinas. Iya Pak. Oke. Kalau kadis kan dapat tunjangan mobil ya. Iya siap. Dapat tol parkir bensin diganti ya. Ya ganti. Oke. Kalau bupati lebih elit lagi ya. Iya. Semua perabot rumah diganti semua. Diganti Sampai semua. tisu aja diganti ya. Iya. Tisu ya. Boleh tadi ajarin. Ya, makasih banyak Pak Haji. Ya, sip. Yuk, Ibu, nama mana mic-nya? Nama, Assalamualaikum, nama saya Ibu Sasi Ratnawati, tinggal di tinggal di Cijantung, Cijantung. Umur berapa? 63. Waduh, muda banget. Muda. Di rumah tinggal sama siapa aja? Berdua Pak, saya masih bontot, si bungsu. Berdua. Iya, anak, Cerai mati, cerai hidup. cerai mati. Kan Terus sehari-harinya apa? saya kerja Pak Di mana? di Pak Agung Gumelar, Apa? di Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar. Bantu istrinya Yayasan Kanker Payudara. Iya, dulu kan sakit ya. Iya. Bu Agung ya. Iya. Terus dioperasi Iya, sembuh ya. Sembuh. Iya, iya, iya. Di mana tuh Yayasan Agung Gumelar? Di Panglima Polim Pak. Panglima Polim Iya. Jakarta. Iya, bantu rumah sakit Darmais. Oh, kanker Darmais. Iya. Iya, 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 iya. Jadi ibu setiap hari dari Cijantung ke rumah sakit kanker Darmais, Enggak, saya di kantornya, di apa? Di yayasannya. Yayasan Panglima Polim. Iya. Bu, kalau yayasan itu kerjanya ngapain Bu kalau boleh tahu? Kalau di situ kan kerjanya cuman iniin deteksi dini, Pak. Jadi ngasih penyuluhan apa? Jadi orang yang ibu-ibu nyetorin tete ke sono. teteh. Iya. Tapi itu yang udah umur 40 tahun baru diperiksa ada di Mamo. Oh, yang umur pakai 15 mobil. tahun nggak ada? Belum. Oh, Pokoknya. iya, iya, iya. Kalau yang 15 Kalau tahun 15 masih ori ya. itu Belum jadi, diemek-emek ya. ah. Kalau udah 40 tahun udah punya suami kan diemek-emek jadi deteksi ableh dini. ya, ableh. Ableh. Sedang ampleh. Jadi itu yayasan kegiatannya apa kalau boleh tahu Bu? Itu sih jadinya Deket dia ini Keh. selalu ngasih penyuluhan gitu. Yang paling repotnya mah Bu Agum ya ke seluruh Indonesia. Apa? Yang paling repotnya ya Bu Agum ya yang ke Oh, keliling. Iya. Kalau kita mah bantuin aja. Nah kalau Bu Agung keliling seluruh Indonesia, kalau Ibu nggak ikut? Kagak, di Di situ kantornya aja? aja. Bantu-bantuin di kantor aja. Oh, nah Ibu bantuin ngerjain apa? Ya surat-surat, ya apa dah pokoknya yang ada di kerjaan situ. Hmm. Gitu Pak.
Jadi di situ ada dokternya apa enggak? Dokternya ada, cuman ya dokternya dari Darmais gitu Pak. Oh, oh. Jadi kalau yang kena ya dibawa ke rumah sakit Dirujuk. Darmais gitu, gitu Pak. Bu, kalau ibu lihat itu kalau diobatin itu kalau kanker payudara tuh banyak yang mati apa Iya. banyak yang hidup? Tapi kalau udah ketahuan sedini mungkin ya lumayan gitu apa namanya bisa sembuh. Tapi kalau yang di itu ya kan kebanyakan yang datang udah stadium 4 gitu Pak. Tahu-tahu ya ngeri juga lah gitu. Makanya di situ dikasih penyuluhan untuk sedini mungkin. Jadi anak-anak remaja yang baru dapat mens gitu harus diperiksa gini Tetenya sendiri. kalau mandi iya. sambil Iya dipegang-pegang dipegang-pegang gitu. ya. Kalau ada benjolan buru-buru Kalau gitu. benjolan Iya. itu Jadi kelenjar ya. jangan sampai Ada yang telat. segede bakso ya. Iya. Gitu Pak. Iya. Tapi itu kan ilmu kedokteran ya. Kalau Iya. di RDAY Bu, kita pakai yang namanya ludah basi. Jadi Iya, kalau kita Kayak ada zaman dulu ya, benjolan, Pak. Iya. kayak zaman dulu, Iya, pakai ludah basi. Iya. Kalau bahasa Jawa namanya apa ya? Idu. Bukan, idu. Idu tuh kan ludah. Iya. Terus basi apa tuh? Tahu. Hah? Sama. Coba dong komen dong. Ada gak komen kalau ludah basi bahasa Jawanya apa? Komen. Komen bos, komen bos. Ludah basi. Ya. Nah jadi kalau orang Jawa pakai itu. Iya. Kalau di situ kan enggak ya. Iya. Harus di Diperiksa. biopsi. Di diperiksa. biopsi, diambil ya. Gitu Pak. Oh jadi ibu di situ bagian surat menyurat. Iya dah pokoknya bagian bantuin yang ada di sekretariat lah. Bantuin orang yang di situ aja. Kalau tetenya ibu aman? Aman. Oke. Aman. Bisa dikontrol sama Haji Marco. Udah diperiksa. Ibu udah Pak. kenal belum nih Haji Marco? Oh sering lihat Pak, saya di YouTube. Oh, Makanya iya. saya minta diajarin itu ngerok ini. Iya. Ngerok. Boleh. Saya udah dapat 3 Pak ginian, tapi uang bibitnya belum. Oh iya, 700.000. Oh iya. Nah, apa? Oh iya. Nah, Betul. gua mikir dulu. Tepuk tangan dulu dong. Kasih uang bibit sama centong. Kirim alamatnya. Nanti dikirim tagihannya dulu. Ya, pokoknya nanti dikasih centong sama uang bibit. Biar kayak Haji Marco bisa manggil Iya. duit ratusan miliar. Saya mah nontonin terus tuh. Haji Marco, Iya, nonton. ini wajahnya bener? Benar. Oh iya. Udah kenal dari itu aja. Lihat. Kok ibu bisa sama sih warnanya hitam-hitam? Berarti alat kelaminnya sama dong? Beda dong. Bukan laki, perempuan. Yuk sebelahnya. Nama. Nama. Assalamualaikum Pak Ji, saya Ibu Taryubi dari Bekasi, asli Tegal. Kesini sama siapa? Sama anak, Sama anak. Anaknya umurnya berapa? berapa Kak? 21. 21. 20 ya? 20 Pak. 20 diskon ya setahun ya. Apa kegiatan anaknya? Kuliah di IPB. IPB, Sini, ya. jurusan apa? Teknik dan manajemen lingkungan. Hah? Teknik dan manajemen lingkungan. Semester berapa? 4. Oh semester 4. Dia anaknya diterima di IPB nih. Kalau saya vokasi tapi. Vokasi ya. Iya. Anaknya Haji Marco. Sekarang jadi pramugari. Pramugari Sriwijaya Airline. Terus ibu apa hajatnya ke sini? Saya ya hajatnya banyak sih Pak Haji, karena saya juga nih utang banyak. Berapa utangnya? Ada rumah udah semuanya di bank, sama BPKB mobil semuanya di bank dua-duanya. Dulu buat apa tuh uangnya? Saya dulu waktu wartegan sih nggak pernah. Ini pas buka toko bangunan, nggak tahu jadi begini, saya sendiri jadi bingung. Buka toko material di mana? Di Bekasi. Yang ngelola siapa? Tadinya saya, terus saya cuma 4 tahun karena suami nggak kerja lagi,
udah keluar. Tadinya kerja di mana? Suami kerja di Jabus Semen, Menara. Cuma ada orang yang iseng lah, maksudnya akhirnya dikeluarin gitu. Padahal kan dia kerja itu dari tahun 98. Pas kerusuhan Mei. Iya, habis kerusuhan itu dia masuk ke situ. Tapi Anak namanya- berapa semuanya? 4 Nomor 1 laki perempuan. perempuan. Apa kegiatannya? Udah punya suami. Oke, nomor 2 Nomor 2 selesai kuliah, udah selesai kuliah belum kerja. belum kerja, laki perempuan. Cowok, Cowok. Nomor 3 cewek. cewek. Nomor 4 Nomor 4 masuk ke pelayaran. laki Cowok, perempuan. Cowok. Oke, pelayaran di mana? Di Marunda. Sekolah itu. AIP, AUP. Bukan. SMK Pelayar Malayati. Oke. Kan ada AIP, ada AUP. Bukan. Kalau Sekolah. ini Isuzu Panther. Isuzu singkatan dari Isuzu Panther. Isap susu, pantat gemeter. Isuzu Panther. Oh, di pelayaran. Kelas berapa? Mau naik kelas 2 Pak Haji. 2 SMA. Oke. Jadi sekarang hajatnya apa nih Maxen Ya Care nih? maksudnya saya kan baru ngeliat kemarin tuh. Baru Kan lihat belum- RDAY? Belum lihat, belum ada sebulan lah. Akhir April ya. Saya lihat di TikTok. Ada Pak Haji. Saya habis tuh lihat lagi. Ceritanya begitulah saya bilang. Orang Jawa zaman dulu kan kalau ngobatin anak-anak kan begitu ya, saya bilang. Ini sama kayak nenek saya dulu, saya bilang gitu. Saya bilang, udah. Saya bilang, ceritanya ini juga kayaknya enak nih, saya bilang gitu kan sama suami. Si engkau sih belum saya kasih tahu, udah berapa hari. Engkaunya juga lagi pusing kan, tagihan banyak gitu kan, ya udah. Yang pusing siapa? Dua-duanya sama suami. Sama kata, kok sini dah. Kenapa? Coba liatin ini, kata bilangin. Yang ngomong gitu siapa? Saya Eh, ke bapaknya, saya bilang. Coba sini dah liatin. Punyanya Pak Haji, saya bilang gitu. Ya siapa tahu kan, namanya siapa tahu ada mukjizat, saya bilang gitu Iya. kan. Saya bilang, kita kan udah pentok nih ke sana sini, saya bilang gitu. Ya udah, kalau kayak itu kamu aja berangkat, saya biarin jaga toko, kata gitu. kata siapa? Bapaknya, saya bilangin. Ya udah, kamu kapan ke sono? Mungkin besok, saya Sabtu, saya bilang gitu. Ya udah, paling saya nginep di sono ya semalam, saya bilang gitu. Paling pulang besok pagi, saya bilang gitu. Oh ya udah. Ya saya bilang ya udah, saya salaman kan sama bapaknya. Ya udah. Sendiri tuh berangkat? Iya. Anak kan di Bogor, saya Oh, kos? iya ngekos, saya naik kereta. Oh iya. Habis Terus itu ke dijemput. kosannya dulu, jemput? Enggak, dijemput di stasiun. Oh, jemput di stasiun. Oh, dari IPB Dermaga ke sono. Iya. Gitu. Terus dari sono baru balik lagi ke IPB lagi. Enggak, dia di EBB yang dekatnya apa? Istana ya? Kebun Raya Bogor. Oh, yang D4. Iya. Oh, anak buahnya Pak Bagus. Dulu direkturnya namanya Pak Bagus. Oh, kurang tahu. Teman saya. Direkturnya. Oh, D4. Yang rumahnya dekat Jalan Jalan Selang. kurang tahu Pak katanya. Dekat bakso itu Jangkung. Belakangnya itu McDonald. Ya kan? Belakang McDonald kan? Dekat Jalan Malabar lurus terus. Oh iya, itu direkturnya teman saya namanya Pak Bagus. Lucu orangnya, enak. Ya, maksud saya kesini tujuannya ya karena sana sini udah mentok Pak Haji ya kan. Bareng sama Ayus, anaknya Ayus. Iya, anaknya Ayus. Dia ke luar negeri. Amin. Kemarin ada studi ke luar negeri dari D4. Kakak kelas ya kali, kan udah selesai deh. Baru selesai kemarin. 57. Nah terus jadi hajatnya Bu apa nih ke RDAY? Maksudnya ya biar utangnya saya pada lunas. biar Utangnya jangan- berapa totalnya? Kurang lebih ya 1 lah. 1 M. Jaminannya apa? Semuanya 1 bikat rumah. Hah? 1 Rumah. bikat rumah sama BPK mobil. Waduh. Rumah yang di Jawa sama rumah yang di sini. Jawanya mana? Tegal. Oh Tegal. Iya. Jadi ibu tidur di atas. Ya. Di atas utang. Boleh tadi ajarin ya.
Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama saya Yusdalena, saya dari Jakarta Barat. Sehari-harinya apa? Saya buka warung nasi Pak Haji, Di? warteg gitu di Kalideres. Kalideres. Iya. Sama siapa buka warung nasi? Saya sendiri Pak Haji, Nggak join? enggak. Oke. Nah di rumah tinggal sama siapa aja? Suami sama anak Pak Haji. Suami apa kegiatannya? Suami kerjanya sapam Pak Haji. Sapam. Iya, Sip-sipan apa enggak? enggak Pak Haji. Pagi terus? Iya, Oke. Anak berapa? anak yang ada alhamdulillah 1 Pak Haji. Oke. Umur berapa? Saya umur 43. Banyu 43. Iya, Jadi namanya Jelita. Jelang 50 tahun. iya. Kalau ini Lolita. Lolos 50 tahun. Apa hajatnya datang ke RDAY? Iya Pak Haji, saya kan dagang udah 14 tahun Pak Haji. Tadinya alhamdulillah ya cukuplah buat ini alhamdulillah gitu ya. Terus setahun ini ada warung baru Pak Haji. Jadi dia sisinya begini, kalau saya kan satu porsi kan 4.000. Dia jual 3.000. 4.000 tuh isinya apa aja? Pokoknya satu porsi sayuran lah, sayuran apa aja gitu. Satu porsi saya kan jualnya 4.000. Kalau dia jualnya 3.000. Terus saya buka jam 4:30, dia jam 3 udah buka subuh. Jadi emak-emak tahu sendiri Pak Haji, kalau udah beda 1.000 larinya ke sana Lari semua. kayak mahasiswa. Begitu. Mahasiswa gitu. Jadi warung saya Kita begini, Pak makan Haji. nih. Gigi Bikin jari. rumah makan. Mahasiswa ya yang pada makan ya. Kita mahal 500 perak itu bisa Kabur. pindah. Oh ini 1.000. Iya. Jadi sekarang ya udah, yang tadinya ya alhamdulillah omset kita sehari 500.000, pernah dikasih cuma 50.000 Pak Haji sehari. Omsetnya. Paling gede 200.000. Yang tadinya alhamdulillah 600, 500, bisa-bisa kadang 700 per hari. Sekarang ya udah begitu, pada pindah semua. Nah, itu ini saja. Jadi gimana pertanyaannya caranya- apa sekarang? Gimana caranya biar Pelanggan yang pelanggan lama saya balik ke lagi. saya, Pak Haji. Dan ada pelanggan baru. Nah, Oke, begitu. ntar diajarin Biar ya. omsetnya ya walaupun 1 enggak, juta alhamdulillah. per hari ya. 1 Amin. juta. Gampang tadi ajarin. Iya Pak Haji. Oke. katanya gitu. Bos, pegang kertasnya coba lihat. Ibu pegang kertasnya. Pegang kertasnya, pegang kertasnya coba. Dari 18 sifat Pak, ada berapa sifat yang nempel di Bapak, di hati Bapak? Itu kan ada 18 sifat. Ada berapa Pak yang nempel di hati Bapak coba? Yang paling Penyakitnya. menonjol, yang paling menonjol Pak Haji 3. 3, apa aja tuh? Gelisah, mikir dan komen. Itu menonjol sekali. Kalau gue teropong 5 setuju gak? Setuju Pak. Apa lagi yang 2? Mengeluh. Terus? Kemudian Mikir? mikir masuk. Tadi kan gelisah, mikir, komen. Nah, satu lagi kan baru 4 tadi. Ngeluh. 1 ngeluh, 4 kan. Kepancing jengkel Pak. Oke, 5 ya. Ya. Ibu dari 18 ada berapa sifat yang nempel di hati ibu? Itu kan penyakit hati. Iya, suka jengkel. 1, Terus kalau benar mikir, ya 2. Yang ketiga, sedih. 3. Yang keempat, nggak mungkin lo nggak murung kalau lo lagi nggak pegang duit, muka lo berubah. Iya murung Pak. Oke, Pak, kalau nggak punya duit benar. iya terakhir. Kalau bunda apa sih Pak? Bunda kan. Gundah, terangin Gundah gimana bos? Raja Garis. Gemuruh, bergejolak. Nah, itu gundah. Di atasnya gelisah, jadi bergejolak, ompiah terus. Nggak sabaran. Gemerungsung. Gemerungsung. Gemrungsung, kalau orang Jawa bilang gemrungsung. Oke? 5 ya? Oke, mbaknya ada berapa? Dari 18 sifat. Itu aja sih, sering kepancing emosi. bapak 1. aja. Yang Sama kedua? itu aja, masalah ini ekonomi aja udah. Yang kedua, Kayaknya enggak deh Pak Haji. Ngeluh doang 1. Udah ngeluh doang. 3, 2. Yang ketiga, coba anaknya bantuin tuh sifat mamahnya tuh yang dominan dari 18. Hah? Sering marah-marah. Marah. 3. Yang keempat,
Mikir doang. Oke, terakhir yang kelima. Suka cemberut. Oke, sip 5. Ibu dari 18. Yang mana yang masih nempel di hati ibu penyakit hati? Hah? Cemberut, Cemberut. ya sedih, ngeluh, sama Ya. kepancing jengkel. Waduh, komplit. Cocok loh. Emang tuh sifat untuk pedagang nasi itu ya. Bu, jangankan 18. 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 juga nggak boleh. Karena itu nanti bisa merusak hajat kita. Misalkan pengen jadi bupati, pengen kaya raya Taji Melintir, pengen kaya Taji Melintir, pengen kaya raya Taji Melintir, pengen kaya Taji Melintir. Itu pengganggunya itu. Jangankan 18, 5, 1 juga nggak boleh. Terangin. 1, 2, 3. 1 dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Terima takdir Tuhan dulu, baru itu. apapun hajat Bapak Ibu sekalian, kunci utamanya adalah harus bikin takjub Allah. Kenapa? Agar Allah bikin takjub kepada kita. Sebagai kepala dinas, balai sekda, pimpinan tentu akan memperhatikan anak buahnya yang bekerjanya lebih dari yang biasa-biasa. Pasti akan lebih diperhatikan. Tipnya pasti dikasih, bukan yang kerjanya mbolosan, bukan yang telatan, pasti diabaikan. Yang serius, kerjanya optimal, maksimal, pasti diperhatikan. Demikian juga kita terhadap Allah. Itu. Ada 3 pesan yang Pak Haji sampaikan kepada kita agar hajat kita terkabul. Perpanjangan dari bikin takjub Allah itu. Apa itu? Yang pertama kita harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada. Menerima segala ketetapan dan ketentuan takdir Allah yang ditetapkan kepada kita saat sekarang. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita saat sekarang, harus kita terima dengan lapang dada. Kita yakini bahwa segala ketetapan Allah kita terima, baik itu yang positif maupun yang baik. Yang positif maupun yang baik. Yang baik maupun yang positif. Karena apa? Allah pasti memberikan semua itu terbaik untuk kita. Hanya kadang kita memaknainya salah. Ini yang menyebabkan ucapan adalah doa. Kita menerimanya tidak positif. Maka jadilah yang tidak positif. Kenapa tidak boleh bilang yang negatif? Karena itu akan terjadi. Kita bilang tidak positif, maka otak kita yang diterima adalah positifnya. Karena otak kita memaknainya itu tidak mengenal kata jangan dan kata tidak. Jangan itu pasti dicoba. Jadi diterima semua ketetapan dan takdir Allah. Dengan kita menerima, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik. Jangan kalah sama setan. Setan ditetapkan oleh Allah menjadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang dipastikan masuk neraka. Protes enggak setan? Protes enggak Pak? Setan? Enggak protes, diterima. Sehingga apa? Hajatnya, permohonannya Allah kabulkan. Padahal sudah jelas-jelas melanggar perintah Allah dan dilaknat. Setan jawabnya dengan lapang dada. Apa jawabnya setan?
aku terima ya Allah, aku terima ketetapan Allah untuk saya ditetapkan seperti itu. Tapi saya punya hajat, punya permohonan. Apa? Satu, permohonannya padahal dua. Dikabulkan semua dikabulkan. Dua langsung. Satu, izinkan saya untuk hidup sampai hari kiamat. Dikabulin nggak? Kabulin, dia nggak mati-mati. Berkembang biak terus. Nah, Iya. Padahal jelas-jelas dibegitukan oleh Allah. Tapi hajatnya dikabulkan. Kenapa? Karena menerima ketetapan Allah tanpa protes. Yang dasar permohonan yang kedua. Dan ini menjadi temannya Bapak Ibu sekalian ya. Nih dengerin teman-teman. Teman-teman, tolong dengerin. Ini temannya mau ngomong. Teman-temannya mau ngomong ini. Allah dengan saya diizinkan diberi tangguh umur sampai hari kiamat, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Ajak bersama saya. Ajak bersama saya. Dikabulkan enggak? Kabulin. Dikabulin. Boleh. Coba. Iya, silahkan. Goda anak Adam, anak Ajak. cucu Adam. Anak cucu Adam. Salah satunya bapak dan ibu yang hadir di sini yang duduk. Kecuali yang duduk di atas enggak. Boleh. Tapi bagi yang mau, mereka akan aku kasih petunjuk. Nah, itu. Maka karena hajatnya setan pun dikabulkan oleh Allah dua ini, maka kita pun akhirnya bersekutu dengan mereka, dengan setan. Bersekutu dengan setan. Bersekutu. Siapa tuh? Yang duduk di karpet. Nanti termasuk yang di belakang. Iya. Yang tidak nyender. Yang nggak nyender, yang nyender nggak bersekutu sama setan. Iya. Jadi akhirnya apa? Ada yang kita ajarin, diajari Pak Haji itu juga ada yang jawab. Pak Haji ngajarin harus itu tetangga saya yang tidak berbuat baik, perbuatannya nakal, ini aja juga kaya raya Pak Haji. Iya, saya sama Pak Haji dipaksa harus hatinya bersih, itu aja yang gitu tetangga saya kaya raya. Iya boleh, karena ada juga yang mintanya kepada setan. Apalagi Tegal itu ya. Orang Tegal maksudnya, orang Tegal yang ini. Karena sampai motonya pun luar biasa. Kasih tahu motonya. Perhatiin Motonya. Pak, nih motonya Pak. Moto Kalau yang bersekutu sama bersekutu. setan. Karena itu tadi, alah gini aja bisa kaya, ngapain susah-susah. Mereka motonya daripada hidup menderita, sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, dihina-hina hidupnya, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya dimakan Setan. setan. Jadi bapak dan ibu mati, yang dikubur kedebongan pisang. Bapak dan ibu jadi budaknya setan. Ada? Banyak. Lanjut. Diterima seperti itu karena dikabulkan orang setannya juga bisa mohon ngasih, tapi gratis, nggak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Kencing aja bayar. Kencing aja. Kencing bayar gak? Bayar 2.000. 2.000, 5.000. Iya, ini bapak-bapak kadang nih Pak, maaf ya. Ini kita nih aja kadang. Amit-amit jong baik. Ini bukan di sini, maksudnya yang di luaran. Itu jajan Bu sama wanita lain, jajan itu nggak mau bayar Bu, dia bayar pakai KTP.
Sehingga si mbaknya bilang, emangnya alat kelamin gue milik negara. Dia mau gesek Pak, KTP dia mau gesek. Emangnya alat kelamin gue milik negara kata gitu. Aduh. Lanjut.